Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3039 masih di sini. Ryan dengan cermat menempatkan Tony di tempat yang telah ditentukan, setiap gerakannya penuh dengan tujuan dan ketepatan. Tony, yang menyadari betapa seriusnya situasi ini, tetap diam, tidak ingin mengganggu fokus Ryan yang intens. Hati nurani Ryan sebagian masih berada di dalam meridian, tepat di pintu keluar tempat ia bertemu dengan batu Wereldem sebelumnya. Asteris. Begitu Ryan yakin Tony berada di tempat yang tepat, elemen cahayanya meledak, memasuki meridian Foliana dan menavigasi sampai ke tempat mereka bertemu batu Wereldem surgawi. Bersama dengan energi spiritualnya, Ryan mulai memperbaiki koneksi antara kedua belah pihak dengan sabar. Setelah selesai, elemen cahaya akan langsung menyembuhkan area tersebut, mengamankan koneksi baru. Tidak salah untuk mengatakan bahwa koneksi baru itu bahkan lebih baik daripada yang dibuat dengan batu Wereldem normal sebelumnya. 1 meridian, 3 meridian, 10 meridian, 25 meridian. Lebih dari 1 jam berlalu dengan cepat. Akhirnya, meridian terakhir terhubung, dan elemen cahaya Ryan semakin kuat. Tubuh itu kemudian sepenuhnya menyatu dengan batu Wereldem surgawi, sementara jalur tambahan ditambahkan sebagai jembatan antara dantian dan batu. View. Ryan menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangannya dari tubuh Foliana. Ia memeriksa ulang batu Wereldem beberapa kali lagi dengan indera spiritualnya, memastikan semuanya sesempurna mungkin. Bagaimana, Tony? Kau adalah roh batu itu, jadi kau seharusnya bisa merasakan energi spiritual di dalam dantian Foliana dan aliran di antara keduanya dan meridian. Tony tidak membuat apapun selama ini. Dia bahkan tidak berani mencoba mengalirkan energi apapun. Hanya ketika Ryan memberinya sinyal, dia akhirnya mengizinkan koneksi bekerja sebagaimana mestinya. Oh, aliran energi spiritual yang begitu lancar. Aku bisa merasakan semuanya dengan sangat mudah. Aku belum pernah terhubung dengan siapapun sebelumnya, jadi aku tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya dibandingkan dengan pemilik Divine Wereldem Stone lainnya. Namun, aku berani mengatakan bahwa meskipun kita tidak setara dengan mereka, kita jelas tidak jauh dari itu. Ryan sangat senang dengan jawabannya. Bagus sekali. Selamat kepada tuan rumah. Pemilik baru batu Wereldem surgawi telah ditemukan. Misi kini telah selesai. Hadiah, 20 poin surgawi. Ryan dan Rowan mengangguk, puas. Mereka tentu ingin membantu gadis itu, tetapi juga benar bahwa setengah dari alasannya adalah hadiah dari misi tersebut. 20 poin surgawi merupakan dorongan besar bagi mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu Foliana atau Tony apapun tentang itu. Rowan menarik tangannya setelah itu. Petir merah ini, kurasa bisa ditiru. Yang terpenting, ia punya kemampuan khusus, sama seperti elemen gelapku atau elemen cahaya milikmu. Benarkah? Ryan terkejut. Namun, ia kemudian memikirkan tentang para kultivator lain di masa lalu yang memiliki afinitas langka ini. Mereka semua memiliki semacam kemampuan khusus, jadi dapat dimengerti bahwa Foliana juga memilikinya. Luan, yang memiliki afinitas luar angkasa, adalah contoh yang sangat bagus. Elemen gelap milik Rowan memiliki kekuatan korosi yang absolut. Ryan memiliki kekuatan penyembuhan yang absolut. Orang lain dapat meniru kemampuan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah dapat mencapai kemampuan Ryan dan Rowan dengan elemen yang sama. Rowan kemudian mencoba menggunakan elemen gelapnya untuk menggerogoti sedikit bahu Foliana. Namun, pada saat itu, garis keturunan yang baru ditingkatkan itu tampak hidup kembali, menyadari niat jahatnya. Petir merah menyambar elemen gelap Rowan, melenyapkannya sepenuhnya dalam sekejap. Bukan hal yang mustahil untuk menyingkirkan elemen gelap milik Rowan saat elemen itu memasuki tubuh seseorang. Elemen itu tidak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jika Anda menggunakan energi yang cukup untuk melawannya, Anda akhirnya dapat membuat elemen gelapnya menggunakan semua kekuatannya dan menghilang. Namun, elemen petir merah milik Foliana berbeda. Elemen itu tidak mencoba menguras habis elemen gelap milik Rowan. Elemen itu malah menghancurkannya. Mengesankan, Ryan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Sehebat itukah? Tidak terlalu kuat sama sekali, Rowan menggelengkan kepalanya. Saat keluar dari tubuh, kekuatannya tidak seberapa. Tentu saja, masih jauh lebih kuat dari elemen petir biasa,
tetapi tidak ada yang menentang surga. Namun, yang benar-benar hebat adalah melawan efek berbahaya, seperti kekuatan korosifku. Jadi, Ryan merenung sejenak. Dia kebal terhadap racun. Aku tidak akan mengatakan 100%, tetapi seharusnya cukup mendekati, Rowan mengangguk. Sepertinya dia mengaktifkan keterampilan pemurnianmu 24/7. Skill pemurnian Ryan memang bisa membuang racun atau zat berbahaya lain yang masuk ke tubuh si kembar, tetapi skill itu harus diaktifkan, dan membutuhkan banyak energi spiritual, energi surgawi, atau energi asal surgawi. Dalam kasus Foliana, dia tidak perlu menggunakan energi spiritual sama sekali untuk mempertahankan kondisi itu. Itu benar-benar kemampuan yang sangat bagus, Ryan mengakui. Aku setuju, Rowan jelas juga berpikir demikian. Tentu saja, jangan salah paham. Jika kau memenggal kepalanya, dia akan langsung mati. Itu tidak membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Selain itu, seperti yang kukatakan, kurasa itu tidak membuatnya 100% kebal terhadap racun atau efek serupa. Belum lagi, sebagian besar bahaya yang akan dialaminya dalam hidupnya tidak akan terkait dengan hal-hal itu. Ryan setuju. Yah, itu masih bagus. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin menyalinnya? Dengan pemurnianku, seharusnya tidak perlu. Rowan menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak berbicara tentang petir merah di dalam tubuhnya. Kita perlu memiliki garis keturunan yang sama dengannya untuk mencapai efek itu. Yang ku maksud adalah menggunakan petir merahnya untuk tujuan menyerang. Seperti yang kukatakan, itu masih jauh lebih kuat daripada elemen petir biasa. Dengan kendalimu atas energi yang, seharusnya kau bisa meniru kekuatan penghancurnya. Ryan langsung mengerti. Begitu ya, kau ingin melakukan hal yang sama seperti saat aku menggabungkan elemen api dan cahaya. Atau saat kau menggabungkan elemen gelap dan air, kan? Yang terpenting, aku sudah memiliki kendali yang hampir sempurna atas elemen api, yang juga kau miliki karena kau terhubung denganku. Tepat sekali, Rowan menegaskan. Jika kita dapat memadukannya ke dalam serangan kita, serangan itu pasti akan lebih efektif. Perlindungan terhadap racun ini tidak berguna bagi kita, tetapi kekuatan penghancurnya jelas berguna. Layak dicoba, Ryan sudah bisa membayangkan cara kerjanya, tetapi ia butuh waktu untuk terbiasa. Dan karena Rowan terhubung dengannya dan mereka bisa berbagi kenangan dan elemen, itu berarti ia juga bisa melakukan hal yang sama. Aduh. Akhirnya, efek kekuatan jiwa Ryan mulai memudar, dan Foliana perlahan terbangun. Apa yang terjadi? Ryan menepuk kepala gadis itu sementara Rowan menghilang tanpa jejak. Aku harus menyingkirkan batu werdelemmu untuk menempatkan Tony di tempatnya. Pokoknya, kau bisa bangun sekarang. Prosesnya sudah selesai. Foliana membuka matanya lebar-lebar dan segera bangkit. Benarkah? Benarkah? Jawab Tony dari dalam tubuh Foliana. Kita bersama mulai sekarang, gadis kecil. Selama kau tidak mengecewakanku, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Foliana menunduk dan segera menyadari batu werdelem surgawi di sana, atau begitulah yang akan terjadi, jika saja dia tidak menyadari sesuatu yang lain. Dia masih 100% telanjang. Dia segera menggunakan tangannya untuk menutupinya dannya di sana, sama sekali melupakan segalanya. Kenapa aku telanjang lagi? Ryan tak kuasa menahan tawanya. Hahaha, aku sudah lupa itu. Yah, kurasa kau masih butuh beberapa ratus tahun lagi untuk berhenti peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah itu, Ryan melambaikan tangannya. Zush. Seketika, pakaian Foliana muncul lagi. Kembalikan saja. Aku akan keluar dulu. Kalau sudah selesai, katakan saja aku sudah selesai, dan aku akan menarikmu keluar. Mengerikan. Ryan langsung menghilang, sama seperti sebelumnya. Foliana melihat sekeliling, masih semerah tomat. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit sedih. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Ryan tampaknya tidak melihat apapun selain seorang anak, yang merupakan semacam pukulan bagi kepercayaan dirinya. Aku tidak jelek, kan? Dia berpikir sejenak sambil menyingkirkan tangannya dari bagian pribadinya dan memeriksa dirinya sendiri. Sedetik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Apa yang sedang kupikirkan? Pakaian? Aku butuh pakaianku. Semenit kemudian, Foliana muncul kembali di luar. Namun, Ryan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada ikan bertanduk pedang, Little Fish-ya.
Jadi kamu masih di sini? Bab 3040 aku akan mencoba. Bahkan Foliana pun terkejut. Bukankah Ryan bilang kau boleh pergi kapanpun kau mau? Yah, dia juga membicarakan hal itu agar dia bisa melupakan kejadian sebelumnya. Fisya kecil melayang di udara dengan bantuan energi spiritualnya, merasa bimbang. Yah, kau bilang ada yang ingin kau tanyakan padaku, bukan? Ryan mengangkat bahu. Memang, dia menyebutkan bahwa dia punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya, tetapi dia tidak menyangka Ryan akan menjawabnya. Ryan telah berusaha melarikan diri selama ini, tetapi sepertinya efek dari pil reformasi darah sedikit mengubah pikirannya. Baiklah, aku hanya ingin tahu, karena kita sudah sejauh ini, apakah kamu ingin meninggalkan ngarai spiritual ini? Itu berarti juga meninggalkan kolam spiritual selamanya. Dengan pil reformasi darah, kamu seharusnya tidak memiliki masalah mencapai tahap 7, tetapi itu juga berarti kamu tidak akan dapat kembali ke sini. Fisya kecil terkejut. Kau bisa membawaku keluar? Bisa, Ryan mengangguk. Tapi itulah yang membuatku bingung. Aku belum menyebutkannya sebelumnya, tapi organisasi Galapadian adalah yang mengurus formasi yang melindungi ngarai spiritual. Ngomong-ngomong, mereka memberitahu kami sebelum kami masuk bahwa binatang iblis tidak terhalang olehnya. Mereka bisa masuk dan keluar, dan hanya di tahap 7 atau lebih mereka tidak bisa masuk lagi. Ryan melanjutkan, menatap serius ke arah Little Fisya. Kalau begitu, mengapa kau tidak meninggalkan spiritual canyon saja? Rasmu lebih suka mempertaruhkan nyawa untuk mendekati warisan ini di masa lalu daripada pergi sendiri. Mungkinkah ras Swordomsimu tidak dapat berkultivasi jika berada jauh dari spiritual pond? Little Fisya terkejut dengan pernyataan itu. Tunggu, maksudmu kita bisa keluar kapan saja kita mau? Dan apa maksudnya kita tidak bisa kembali setelah tahap 7? Ryan dan Foliana saling memandang sebelum kembali memperhatikan Little Fisya dan mengangguk. Mereka lalu memberi penjelasan singkat kepada Little Fisya tentang apa yang mereka dengar. Setidaknya itulah yang dikatakan organisasi Galapadian kepada kita. Pada saat yang sama, Ryan bertanya kepada Suster Orb. Suster Orb, apakah formasi itu memiliki sesuatu yang mencegah ras laut tanduk pedang keluar? Tidak juga, Suster Orb sudah tahu seluruh formasi itu sekarang. Jika mereka keluar dan mencapai tahap 7, maka mereka tidak akan bisa kembali. Namun, mereka seharusnya bisa pergi tanpa masalah. Paling tidak, aku tidak melihat apapun dalam formasi itu sendiri yang mencegah hal itu terjadi. Namun, Fisya kecil tampak benar-benar bingung. Tidak mungkin, ras kita selalu percaya bahwa keluar dari gua berarti kematian yang pasti, terlepas dari apakah kita pergi ke permukaan atau mendekati warisan ini. Ryan merenung sejenak dan bertanya. Biar ku tebak, saat kalian mencapai tahap 6, kalian mencoba mendekati warisan ini atau mencoba meninggalkan gua bawah air, kan? Dan dalam kedua kasus, kalian tidak pernah melihat seorang pun kembali. Fisya kecil membenarkan kata-kata Ryan. Ya, kurang lebih begitu. Ryan mendesah dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Kalau begitu, seharusnya sudah cukup jelas. Memang ada kemungkinan mereka yang mencoba meninggalkan gua dan pergi ke permukaan mungkin sudah mati. Namun, anggota rasmu tidak pernah keluar sebelum tahap 6. Masuk akal karena binatang iblis juga tidak memiliki kesadaran sebelum tahap 6. Tidak ada gunanya mengirim mereka keluar dan berharap mereka akan kembali untuk memberitahumu apapun karena mereka tidak memiliki kecerdasan. Jadi, inilah yang mungkin terjadi pada beberapa dari mereka, lanjut Ryan. Mereka berhasil meninggalkan ngarai, tetapi mereka juga mengambil kesempatan untuk mencapai tahap 7. Itu berarti mereka diblokir. Mereka tidak bisa memasuki ngarai lagi. Karena mereka tidak pernah kembali. Kami pikir mereka sudah mati, Fisya kecil segera mengerti. Kami juga tidak pernah mencoba berbicara dengan para pembudidaya karena kami melihat mereka semua sebagai musuh. Mereka selalu mencoba merampok alga kami, yang merupakan satu-satunya makanan kami. Tidak hanya itu, air kami kehilangan banyak sifat spiritualnya selama mereka berada di sini, jadi Anda dapat membayangkan bagaimana tidak seorang pun dari kami berpikir untuk mencoba berbicara dengan mereka. Sudah berapa lama seperti itu? Ryan dan Foliana hanya bisa membayangkan. Paling tidak beberapa ribu tahun lagi. Fisya kecil melihat ke arah pintu keluar dan bertanya. Jadi, aku bisa keluar sekarang, kan? Aku tidak akan merekomendasikan itu, Ryan menghentikannya. Saat ini,
Para pembudidaya semuanya berada di permukaan, memanfaatkan air kolam spiritual. Jika kau keluar sekarang, kemungkinan besar kau akan diburu oleh mereka semua sekaligus. Foliana setuju. Dia benar. Tunggu sampai besok. Hari ini adalah hari terakhir spiritual Canyon dibuka. Besok, tidak akan ada seorang pun selain Demon Beast lainnya, jadi kamu seharusnya bisa keluar dari spiritual Canyon. Namun, seperti yang dimaksud Ryan, jika kamu mencapai tahap 7, kamu tidak akan bisa memasuki Canyon lagi. Seberapa pentingkah spiritual pond untuk kultivasimu? Little Fish memikirkannya sejenak sebelum menjelaskan. Kolam spiritual, ya, begitulah sebutanmu. Bagi kami, itu hanyalah rumah kami. Bagaimanapun, itu memang memberikan kontribusi besar bagi kultivasi kami. Namun, itu tidak berarti kami tidak bisa berkultivasi di sana. Namun, sebagai ras akuatik, kami lebih suka berada di dalam air, meskipun itu bukan air rumah kami. Ryan mendesah menanggapi. Kalau begitu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Karena kau belum pernah keluar, sebaiknya aku katakan ini padamu. Air di tempat lain di luar ngarai tidak memiliki energi spiritual sebanyak tempat ini. Selain itu, dunia luar berbahaya. Apa kau masih ingin keluar? Saya bersedia. Fisya kecil tidak perlu berpikir dua kali. Bahkan jika kolam lain atau apapun tidak memiliki jumlah energi spiritual yang sama, setidaknya saya dapat mengolah dan mencapai tahap 7. Semua energi spiritual di rumah saya tidak berguna jika saya tidak dapat mencapai tingkat berikutnya. Ryan tersenyum. Bagus. Jadi, tunggu sampai besok dan berangkatlah. Cobalah untuk menemukan perairan di dekat lokasi ngarai. Aku rasa kamu akan menemukan cukup banyak anggota rasmu di sana. Fisya kecil tidak dapat menahannya lagi. Aku pasti akan mencobanya. Bab 3041 Perkembangan mendadak. Ryan senang Little Fisya telah membuat keputusannya. Itu bagus untukmu, terutama karena rasmu tampaknya berhubungan dengan beberapa ras binatang surgawi dari ras laut. Kalau tidak, pil reformasi darah tidak akan mengungkapkan garis keturunan tersembunyi di tubuhmu. Aku tidak tahu yang mana, tetapi itu pasti akan sangat membantumu di masa depan. Pastikan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ryan menyelesaikan kata-katanya dan berbalik ke arah pintu keluar. Baiklah, ayo pergi, Foliana. Saatnya kembali sebelum mereka menutup spiritual Canyon. Baiklah, Foliana dengan senang hati menyetujui. Fisya kecil, senang bertemu denganmu. Tunggu. Fisya kecil melompat ke depan menuju pintu keluar dan memasuki air kolam spiritual lagi. Setidaknya aku bisa membawamu kembali ke pintu masuk gua. Tidak ada cara yang lebih cepat. Kalau begitu, kami akan mengandalkanmu. Ryan dan Foliana menerima tawaran itu. Di luar, para tetua masih menyaksikan semua kejadian di spiritual Canyon. Butuh beberapa waktu, tetapi mereka akhirnya membiarkan Kuslau pergi setelah Kuslau menolak menjawab pertanyaan mereka selama ini. Meski begitu, Ryan menjadi fokus utama bagi beberapa dari mereka melalui kemampuan pemantauan formasi. Hanya saja, gerakannya membuat mereka bingung. Ryan terus bergerak kemana-mana di dalam gua kolam sebelum bersembunyi di suatu sudut. Saat ikan tanduk pedang mendekat, ia akan keluar dan pindah ke tempat lain sebelum bersembunyi lagi. Sungguh aneh. Jelas, itu bukan Ryan, melainkan proyeksi yang dibuat Suster Orb setelah ia meretas formasi tersebut. Tugasnya satu-satunya adalah memastikan, Ryan, tidak pernah bertabrakan dengan para kultivator lain yang memasuki gua untuk mendapatkan alga. Lagi pula, akan terlihat aneh jika, Ryan, melewati para kultivator itu, tetapi para kultivator itu bahkan tidak menyadari keberadaannya. Tiba-tiba, Ryan meninggalkan tempat persembunyiannya dan mulai berjalan keluar dari gua. Di suatu titik, ia bertemu dengan Foliana, dan keduanya pun bergabung dalam perjalanan keluar. Kenyataannya jelas bukan seperti itu. Suster Orb hanya menciptakan cerita itu dalam formasi. Namun, Ryan dan Foliana yang asli sangat dekat dengan posisi itu. Baiklah, ini dia, Little Fisya. Ryan menepuk kepala Swordon Fish yang besar. Kau tunggangan yang sangat bagus. Hahaha. Namun, Fisya kecil tidak menyukainya. Jangan perlakukan aku seperti anak muda. Aku sudah hampir berusia 150 tahun, oke. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Ryan segera menarik tangannya. Dia adalah ikan iblis tahap 6, setara dengan penggarap jiwa baru lahir, jadi usianya masuk akal.
Kalau boleh jujur, dia jauh lebih unggul dibandingkan kebanyakan orang di level yang sama, jelas berkat kolam spiritual. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, Little Fisya segera berenang kembali di bawah lengan Ryan. Lupakan apa yang kukatakan. Belai sedikit lagi. Hahaha. Ryan menepuk-nepuk ikan betina itu. Tangannya secara alami merasa nyaman dengan afinitas elemen cahaya miliknya, jadi rasanya sangat nyaman terlepas dari siapa yang disentuhnya. Volaina tidak tahu harus berkata apa. Fisya kecil ingin membunuh mereka beberapa hari yang lalu, tetapi lihatlah dia sekarang. Sejujurnya, Voliana sedikit cemburu. Dia ingin ditepuk kepalanya juga. Rasanya benar-benar sangat menyenangkan. Ryan meliriknya dan mengangkat lengannya yang lain. Tangan ini bebas, kau tahu. Haham, apa yang kau bicarakan? Aku berusia 35 tahun, oke. Wajahku yang muda jelas karena kultivasiku, itu saja. Voliana berpura-pura tidak tahu apa-apa. Begitukah? Ryan tidak mempermasalahkannya dan menggunakan kedua tangannya untuk terus menepuk dan mengusap Little Fisya, yang jelas membuat Little Fisya semakin senang. Siapa gadis baik? Little Fisya. Ya, dia gadis baik. Semakin Ryan bermain dengan Little Fisya, Voliana semakin cemburu. Ia akhirnya terbiasa dengan perilaku Ryan setelah 3 hari terakhir ini. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, salah satu tangan Ryan digenggam dan ditaruh di kepala seorang gadis. Ryan melirik Voliana, yang matanya terpejam dan wajahnya lebih merah dari red lightning-nya. Seharusnya kau jujur pada dirimu sendiri sejak awal. Hahaha. Beberapa menit kemudian, Ryan akhirnya melepaskan Little Fisya. Baiklah, terima kasih sudah membawa kami ke dekat pintu masuk. Semoga sukses di masa depan, Little Fisya. Little Fisya tampak agak sedih, tetapi dia bertekad. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku akan berbicara dengan anggota Swordon Sirace lainnya, dan kita akan mencoba mencari jalan keluar. Paling tidak, aku akan melakukannya. Bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Ryan mengangkat bahu. Siapa tahu. Pastikan saja untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di Inheritance, oke? Itu akan buruk bagi Voliana di sini. Baiklah, jawab Little Fisya dengan gembira. Ryan dan Voliana kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Little Fisya dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, Sister Orb menggabungkan proyeksi Voliana dan Ryan ke tubuh asli mereka, membuatnya tampak seperti mereka tidak pernah meninggalkan area pemantauan. Akhirnya, Ryan dan Voliana keluar dari kolam spiritual. Orang-orang di sekitar memperhatikan mereka, beberapa merasa heran karena masih ada orang di dalam gua hingga saat ini. Saat ini, semua orang hanya menikmati saat-saat terakhir di kolam spiritual. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Begitu Voliana muncul, para pembudidaya yang ditemui Ryan dalam perjalanannya menyusuri gua datang untuk menyambutnya, termasuk Lins. Nona Voliana, Anda masih hidup. Voliana mendesah dan mengangguk. Sudah kubilang aku baik-baik saja, bukan? Aku punya cara sendiri untuk menghindari bahaya di sana. Lins mendesah, melirik Ryan. Apakah dia mencoba melakukan sesuatu? Dia diberi tugas untuk melindungi Voliana oleh istana kerajaan, jadi dia harus memastikan gadis itu baik-baik saja. Bagaimanapun, Voliana memiliki akses ke perpustakaan tersembunyi. Oh, aku baru saja bertemu dengannya dalam perjalanan kembali ke permukaan. Jangan khawatir, Ryan dan aku saling kenal. Kita pernah mengikuti kontes festival yang sama, ingat. Voliana baru saja menemukan alasan. Benar, Lins ragu, tetapi dia tahu Voliana tidak berbohong tentang festival itu. Semua orang melihat Ryan di panggung istana selama kontes. Dia juga tahu Voliana berbicara dengan Ryan dan Rowan setelah kontes selesai. Tolong jangan lakukan hal seperti itu lagi. Kita akan berada dalam posisi yang buruk jika sesuatu benar-benar terjadi padamu. Aku akan mengingatnya, Voliana mengangguk. Ngomong-ngomong, penutupan sudah dekat, kan? Ayo kita keluar. Dimengerti, jawab Lins sambil menatap teman-temannya. Semuanya, kita pergi dulu. Ayo. Sementara itu, Ryan sedang berbicara dengan murid-murid Kuslau lainnya, Laika dan yang lainnya. Senang melihat kalian baik-baik saja. Laika merasakan hal yang sama. Kau membuat keributan beberapa hari lalu, bukan? Aku mendengar bagaimana kau menghancurkan beberapa pembudidaya lagi di kolam ini. Ryan sudah melupakannya. Oh, itu memang terjadi.
Kurasa itulah alasan tidak ada yang mencoba peruntungan mereka lagi. Omong-omong, aku mendapat cukup banyak alga. Tapi, jangan pedulikan aku. Kalian masih punya beberapa menit tambahan, jadi kalian harus menikmati kolam spiritual sampai saat terakhir. Aku akan menunggu kalian. Baiklah, Laika, Tubutu, dan Leishu mengangguk, lalu segera kembali ke kolam sementara Ryan hanya duduk di udara, menunggu. Ia mendapatkan alga yang diinginkan Kuslau dan cukup banyak cairan elemen murni di kolam. Ada banyak yang bisa digunakan Roan juga, jadi bisa dibilang semuanya berakhir dengan baik. Saat penutupan sudah dekat, Laika dan yang lainnya akhirnya meninggalkan kolam dan mulai berjalan kembali. Para pembudidaya lainnya di sana juga tidak tinggal lama karena mereka tahu spiritual canyon akan segera ditutup. Asteris gemuruh. Asteris. Akan tetapi, sebelum kelompok terakhir, termasuk Ryan, dapat keluar, tanah mulai bergetar. Asteris hancur. Asteris. Setelah itu, semua gua yang mengarah ke kolam spiritual di bawah tanah mulai runtuh, memaksa semua orang mundur. Ryan melesat, meraih Laika dan yang lainnya, lalu terbang kembali. Asteris menabrak. Asteris. Gua-gua itu akhirnya runtuh, tidak menyisakan jalan keluar-keluar. Apa-apaan ini? Semua orang terjebak, dan ngarai spiritual akan segera ditutup. Begitu itu terjadi, formasi pembantaian akan aktif, dan siapapun yang tidak seharusnya berada di ngarai akan terbunuh. Bab 3042 tidak direncanakan. Di luar, para tetua dari para kultivator muda itu terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Apa itu? Seseorang bertanya, merasa marah. Muridnya sendiri juga ada di sana, terjebak. Saya juga merasakannya sedikit. Apakah itu gempa bumi? Gempa bumi apa ini? Sudah ribuan tahun tidak pernah terjadi. Lalu apa itu? Aku juga merasakannya di sini. Itulah intinya. Kami hampir tidak merasakannya, dan kami berada di pintu masuk spiritual canyon. Kami seharusnya merasakan lebih dari itu. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Hentikan formasi itu agar tidak aktif kembali. Teriak yang lain dengan cepat. Bodoh. Kita semua tahu formasi ini tidak bisa dihentikan, salah satu tetua organisasi Galapadian langsung menegur. Kuslau juga merasa gugup, jadi dia menghubungi Fausto, presiden organisasi Galapadian. Senior Fausto, kita harus mengalahkan mereka. Fausto mengabaikannya dan yang lainnya. Tidak seorang pun akan melakukan apapun. Itulah aturannya, dan kalian semua tahu itu. Berapa banyak yang sudah mati saat melawan kultivator lain atau binatang iblis di dalam. Lagi pula, itu memang bukan kecelakaan. Beberapa anak muda yang memasuki ngarai mengatur semuanya, yang menurutku cukup cerdik. Lalu, kita akan membiarkan murid-murid yang tersisa di sana mati saja. Fausto mengangguk. Itu kesalahan mereka karena tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Pertama-tama, kau tahu bahwa ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba trik ini. Hanya saja tidak ada yang mencobanya selama ratusan tahun terakhir. Namun, jangan khawatir. Ketika formasi itu dibuka lagi 10 tahun dari sekarang, murid-murid berikutnya akan punya waktu untuk membuka jalan menuju kolam spiritual sekali lagi. Semua orang menatap Kuslau setelah mendengar itu. Mengapa ada yang mencoba hal seperti itu? Jelas, itu karena Ryan ada di sana dan terutama karena mereka sekarang tahu kekuatan Ryan yang sebenarnya. Tidak ada yang berani menantangnya, jadi mereka memastikan Ryan tidak akan keluar. Seorang jenius seperti Ryan lebih baik dikubur di spiritual canyon untuk mencegah masalah di masa mendatang. Kuslau kembali memperhatikan monitor. Permukaan kolam spiritual masih bisa dilihat. Di sana, Ryan, Leishu, Laika, dan Tubutu berdiri di dekat kolam spiritual, melihat ke arah pintu keluar yang kini sudah tidak ada lagi. Tinggal kurang dari 1 jam lagi, kalian harus melakukan sesuatu, pikirnya dalam hati. Kembali ke spiritual canyon, di bawah tanah, Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat melihat pintu keluar. Wah, itu tidak terduga. Laika masih terguncang oleh kejadian itu. Jika Ryan tidak bereaksi tepat waktu, dia dan kedua temannya akan terkubur hidup-hidup. Ryan, terima kasih. Tubutu dan Leishu melakukan hal yang sama. Terima kasih. Ryan melambaikan tangannya, tidak merasa telah berbuat banyak. Jangan khawatir. Itu adalah kejadian yang menakutkan, tetapi kamu lupa bahwa kamu semua berada di alam jiwa baru lahir. Bahkan jika kamu dikubur,
kamu seharusnya dapat setidaknya membuka jalan kembali ke kolam spiritual dengan kekuatanmu. Ryan benar. Saat mereka berbicara, beberapa kultivator mulai muncul, keluar dari pintu keluar dan memasuki area kolam spiritual lagi. Mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat, tetapi mereka sudah dekat dengan tempat ini untuk kembali. Ryan punya masalah lain. Yang lebih saya khawatirkan adalah jalan keluarnya sudah tidak ada lagi. Tidak diragukan lagi siapapun yang menyiapkan ini memastikan semua jalan runtuh sampai keluar. Tidak cukup waktu untuk menggali jalan keluar bahkan jika semua orang bekerja sama. Beberapa kultivator lain juga melihat ke arah pintu keluar, dan beberapa sudah mulai menggunakan energi spiritual mereka untuk mencoba membuka jalan. Namun, begitu mereka menggali, langit-langit runtuh lagi. Untuk membuka gua, seseorang perlu mengamankan langit-langit agar tetap terbuka. Upaya yang begitu cepat tidak akan berhasil. Laika tidak bisa menahan rasa gugupnya. Lalu, kita akan dibunuh oleh formasi pembantaian. Ryan mendesah. Jangan khawatir. Jika kita benar-benar mencapai titik puncak, aku punya cara untuk mengeluarkan kita. Aku hanya lebih suka tidak melakukannya di sini. Sambil berkata demikian, dia berbicara kepada Suster Orb. Apakah kamu melihat siapa yang memprovokasi ini? Sejujurnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, aku fokus mengendalikan proyeksi dirimu dan Foliana. Namun, aku yakin itu dilakukan dengan sengaja, dan kemungkinan besar kamu adalah alasannya. Seperti yang kuduga, Ryan mengangguk. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa menonaktifkan formasi itu sepenuhnya jika kamu mau. Aku bahkan bisa membuatnya runtuh dengan membuat energi spiritual yang menopangnya menjadi kacau melalui saluran rune yang salah. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu ide yang buruk. Jika kau melakukannya saat aku terjebak, aku akan menjadi sasaran utama kecurigaan semua orang. Lagi pula, aku adalah sasaran semua orang. Menghilang dari tempat ini dengan menggunakan alam dimensi juga tidak baik. Ryan kemudian punya ide. Baiklah, Laia, Leishu, Tubutu, kita akan memasuki gua-gua milik ras Laut Swordon. Kita akan mencoba mencari jalan keluar. Ada banyak sekali jalan di dalam gua, jadi kita bisa mencoba mencari jalan keluar lain dari sini. Ryan tidak lupa bahwa di gua-gua yang lebih dalam di kolam spiritual, kemampuan pemantauan formasi tidak berfungsi. Hanya itu yang ia butuhkan. Tapi, bagaimana dengan ikan tanduk pedang di sana? Tanya Laika balik. Ada gerombolan besar ikan tanduk pedang tahap 5 dan 6 dari apa yang ku ketahui. Oh, jangan khawatir. Aku bisa menyembunyikan kita saat turun. Mereka tidak akan menyadari keberadaan kita, Ryan menjelaskan. Benarkah? Seseorang mengulurkan tangannya ke Ryan. Dia adalah seorang kultivator yang belum pernah diajak bicara sebelumnya, bernama Yuan. Apakah kamu bersedia mempertemukanku dengan kalian? Aku juga. Seseorang datang ke sisinya dan memohon. Tolong aku, teman. Aku bisa memberimu semua batu spiritualku. Tiba-tiba, beberapa kultivator mencapai Ryan. Mereka tidak berani masuk terlalu dalam ke dalam gua, jadi kata-kata Ryan jelas menarik perhatian mereka. Lebih baik daripada menunggu mati di tempat ini. Ryan tersenyum pahit. Itu bukan yang dia rencanakan. Bab 3043 tidak benar. Baiklah, kalian semua, diam. Ryan akhirnya kehilangan kesabarannya. Laika, Tubutu, Leishu, dan aku semua adalah murid dari guru yang sama. Itu sebabnya aku membantu mereka. Lagi pula, apakah menurutmu mudah menyembunyikan 4 orang sekaligus? Dan disinilah kalian, memintaku untuk membantu kalian semua sekaligus. Daripada membuang-buang waktu meminta bantuanku, sebaiknya kalian menyelam ke dalam gua dan mencari jalan keluar. Ekspresi semua orang berubah mengerikan. Sejujurnya, Ryan memang bisa menyembunyikan semuanya dengan kemampuannya. Hanya ada sekitar 100 lebih kultivator di sini. Namun, dia bukan orang suci. Yang terpenting, Ryan bukan orang bodoh. Dia yakin beberapa dari mereka mendapat perintah untuk membunuhnya jika mereka punya kesempatan, sama seperti orang-orang sebelumnya yang mencoba dan membayar harganya. Mengapa dia membantu musuh potensial? Pertama-tama, Ryan bahkan tidak perlu menyembunyikan siapapun. Jika dia benar-benar harus melewati Swordon Sirace, dia benar-benar bisa membantai mereka semua, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Hanya saja dia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Ayo pergi. Ryan mengabaikan semua orang dan menyelam ke dalam air kolam spiritual. Laika,
Lei Shu, dan Tubutu segera mengikutinya. Ketika mereka mendekati pintu masuk gua, Ryan mengaktifkan keterampilan Light and Divine Sense Bending miliknya, membuat kelompoknya menghilang, atau begitulah yang diinginkannya. Ada terlalu banyak kultivator di dekatnya. Semua orang tetap mengikuti Ryan. Demi dewa, tidak bisakah kalian pergi dan mencari jalan keluar sendiri? Kami akan melakukannya jika kami mampu. Yuan, yang bertindak sebagai pemimpin bagi para kultivator lainnya, berbicara sambil memastikan Ryan tidak meninggalkan pandangannya. Ryan memutuskan tidak ingin bermain lagi. Ia menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap Laika, Lei Shu, dan Tubutu. Tepat setelah itu, ia melesat ke dalam gua. Gaya hidup, peningkatan. Ryan bergerak seperti torpedo. Jadi bagaimana jika mereka ingin mengikutinya? Bisakah mereka benar-benar mengimbangi kecepatannya? Dia sangat meragukannya. Ryan, Laika tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Apakah kita benar-benar meninggalkan mereka semua? Ryan meliriknya. Mereka semua adalah kultivator dari kekuatan lain. Kenapa kau repot-repot membantu mereka? Aku tahu itu, Laika menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku tahu, tapi kita semua berada dalam situasi yang sama. Rasanya tidak benar. Ryan menatap Tubutu dan Lei Shu. Apakah kalian juga berpikiran sama? Keduanya mengalihkan pandangan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas mereka juga tidak begitu menyukainya. Baiklah. Ryan akhirnya berhenti. Ia belum masuk lebih dalam, jadi para kultivator yang tertinggal segera menyusul. Melihat Ryan di depan, mereka semua menghela napas lega. Sekarang menjadi jelas bahwa Ryan bisa saja pergi jika dia mau. Terima kasih, teman. Ryan menunjuk Laika dan dua orang lainnya. Kalian seharusnya berterima kasih kepada mereka. Mereka memintaku untuk membantu kalian semua, jadi aku akan melakukannya untuk mereka. Para petani berterima kasih kepada kelompok Laika, seperti yang dikatakan Ryan. Ini konyol, pikir Ryan. Dunia kultivator tidak seharusnya seperti ini. Sebaliknya, itulah tindakan yang biasanya dia lakukan, bukan orang lain. Dia hanya tidak suka membantu orang-orang ini karena mungkin ada orang lain yang juga mendapat perintah untuk menghadapinya. Kalau tidak, dia akan membantu tanpa Laika dan yang lainnya meminta. Kalian semua, mendekatlah padaku. Kita akan membentuk kelompok yang rapat agar teknik penyembunyianku bisa menyelimuti kita semua, jelas Ryan. Dia tidak perlu bertanya dua kali. Mereka semua berkumpul dan sedekat mungkin. Beberapa bahkan mengeluh bahwa mereka sedang didorong-dorong. Cukup, mulai sekarang, jangan bersuara lagi. Bergerak sebagai kelompok yang terdiri dari hampir 100 kultivator akan menyebabkan gangguan di kolam spiritual, jadi cobalah gunakan energi spiritualmu untuk meredakan gangguan di sekitarmu. Ayo. Ryan kemudian mengaktifkan skill Light dan Divine Sense Bending miliknya. Berkat Little Fish-nya, dia bahkan tahu sedikit tentang gua-gua tersebut, jadi dia tahu jalan mana yang harus diambil untuk menghindari sebagian besar Swordon Fish yang levelnya lebih tinggi. Saat mereka bergerak lebih dalam, Ryan berbicara kepada semua orang melalui indera spiritual. Formasi ngarai spiritual akan segera aktif, tetapi bahkan formasi sebesar itu pasti ada batasnya. Jika kita bisa masuk cukup dalam, formasi itu mungkin tidak akan mencapai kita. Mungkin kita bahkan bisa menemukan jalan keluar, jadi cobalah untuk tetap tenang. Sejujurnya, Suster Orb sudah memberitahunya bahwa formasi itu tidak memiliki masalah untuk mencapai kedalaman. Yang tidak mencapai bagian itu adalah sisi pemantauan formasi karena formasi itu tidak dibuat untuk itu. Dan itu, memberinya ide lain. Suster Orb, bersiaplah untuk bertindak saat spiritual canyon ditutup. Serahkan padaku. Suster Orb tahu apa yang harus dilakukan. Di luar, berbagai layar mulai menunjukkan gangguan saat para tetua mengamati kelompok Ryan masuk lebih dalam ke gua. Hanya saja mereka tidak dapat mendengar apapun yang dibicarakan kelompok mereka. Tuan, mereka akan segera meninggalkan jangkauan sistem pemantauan, seorang master formasi memperingatkan Fausto di samping. Namun, Fausto tidak tampak khawatir. Tidak apa-apa, formasi pembantaian akan tetap aktif. Kita akan tahu segera setelah itu terjadi. Akhirnya, kelompok Ryan masuk terlalu dalam sehingga pemantauan tidak dapat menjangkau mereka, dan monitor menjadi hitam sebelum beralih ke kultivator lain di tempat lain. Para kultivator pada monitor sekarang adalah yang terakhir keluar dari spiritual canyon. Ketika kultivator terakhir meninggalkan canyon,
hanya tersisa 1 menit untuk menutupnya. Kuslow masih mengamati, berharap akan terjadi keajaiban. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana Ryan dan murid-muridnya yang lain bisa meninggalkan tempat itu. Saat itulah formasi spiritual Canyon tertutup. Jika ada orang di dalam, formasi pembantaian akan aktif, dan itulah yang terjadi. Para tetua yang mengetahui tentang formasi memperhatikan bagaimana energi formasi bergeser, yang berarti formasi pembantaian menemukan seseorang. Tentu saja, hanya kelompok Ryan yang tersisa. Kuslow tak kuasa menahan tangisnya. Hubungannya dengan Ryan tidak berlangsung lama, tetapi tidak demikian halnya dengan Laika, Lei Shu, dan Tubutu. Ketiganya telah menjadi muridnya selama bertahun-tahun. Seharusnya aku tahu hal seperti itu mungkin terjadi. Namun, pada saat itulah alat komunikasinya aktif. Ketika dia memeriksanya, dia melihat sebuah pesan dari Ryan. Hai, Tuan. Keadaan menjadi sedikit menyebalkan, jadi aku mungkin butuh beberapa hari untuk kembali ke klan. Kembalilah saja. Namun, jangan khawatir. Aku akan membawa kelompok Laika bersamaku. Kami baik-baik saja. Sampai jumpa. Mulut Kuslow berkedut. Itu, bukan jenis pesan yang akan kau terima dari seseorang yang akan mati, kan? Pertama-tama, sejak kapan CD berfungsi di dalam formasi? Pikirnya dalam hati. Meskipun demikian, ia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Ryan dan kembali. Mengenai bagaimana Ryan akan meninggalkan Spiritual Canyon, ia harus menanyakannya nanti. Bab 3044 Masalah. Akhirnya, formasi itu berhenti beraksi, memberi kesan bahwa formasi itu menghabisi semua orang yang tersisa di dalamnya. Para tetua dan bahkan Fausto menatap Kuslow dengan senyum tipis. Itu berarti Ryan sudah mati, dan si jenius super itu tidak akan tumbuh di klan Gondel. Itu sempurna. Kuslow memperhatikan semua mata itu dan mengabaikannya begitu saja. Ia berbalik, kembali ke formasi teleportasi. Ia menghilang di dalamnya bersama beberapa anggota klan Gondel lainnya. Foliana juga melihat semua yang terjadi. Namun, ia mendengar dari Ryan tentang bagaimana ia dapat meninggalkan ngarai spiritual kapan saja ia mau, jadi ia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia juga kembali ke istana kerajaan tidak lama kemudian bersama para pelindungnya. Kembali ke kedalaman kolam spiritual, Ryan memandu semua orang melalui labirin yang merupakan gua-gua. Berkat Little Fish-nya, dia juga tahu bahwa ras Laut Swordot memiliki beberapa tempat yang biasanya tidak mereka masuki, salah satunya adalah warisan dari Foliana. Sedangkan untuk yang lainnya, tampaknya itu karena lingkungan yang keras di dalam diri mereka. Kakak Orb, bagaimana? Tanya Ryan. Semuanya berjalan sesuai rencana, jawab Suster Orb. Rencana sebelumnya cukup sederhana. Sister Orb telah meretas formasi, dan sekarang mereka meninggalkan area pemantauan. Ketika waktu telah berakhir dan Spiritual Canyon ditutup, Sister Orb mengaktifkan Slaughtering Formation di beberapa tempat yang lebih dalam. Yang harus dia lakukan hanyalah membuatnya tampak seperti Slaughtering Formation telah membunuh sesuatu, dan para tetua di luar akan mengira itu adalah mereka. Tentu saja, dengan dia sebagai komando, dia memastikan Slaughtering Formation mengabaikan kelompok mereka. Ryan senang mendengarnya dan menoleh ke semua orang. Sepertinya aku benar, Spiritual Canyon pasti sudah ditutup sekarang, tetapi formasi pembantaian tidak membunuh kita. Itu berarti ia benar-benar tidak bisa masuk ke dalam gua sedalam ini. Para pembudidaya menghela napas lega, lalu mengangguk. Terima kasih telah membantu kami sampai sejauh ini. Selama formasi pembantaian tidak membunuh kami dapat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, itu bagian terpenting. Oke, semuanya, Ryan berbicara kepada kelompok yang mengikutinya sambil menonaktifkan skill Light dan Divine Sense Bending miliknya. Ia terpaksa menjatuhkan beberapa Swordon Fish yang terlalu dekat dengan skill Light Bending miliknya, tetapi itu bukan masalah besar. Sekarang, mereka tiba di salah satu gua yang tidak dimasuki oleh Swordon Fish. Seperti yang bisa kalian rasakan, suhunya meningkat cukup banyak. Itu karena kemungkinan besar kita memiliki magma bawah tanah di depan. Ia melanjutkan, itu membuat koneksi ke magma dan energi spiritual planet itu sendiri, jadi bisa dibilang salah satu alasan mengapa kolam spiritual ada adalah karena itu. Ini hal yang baik bagi kita. Ikan Swordon tidak akan sampai sedalam ini. Sekarang, Ryan menunduk, kita punya dua pilihan di sini. Kita bisa menyelam sedikit lebih dalam lalu menetap.
Energi spiritual di tempat ini sangat terkonsentrasi, dan semua orang di sini setidaknya berada di alam jiwa baru lahir kecuali aku. Itu berarti tidak ada dari kalian yang perlu makan lagi. Pilihan kedua adalah terus menjelajahi gua-gua yang lebih dalam ini dan melihat apakah salah satu dari gua itu mengarah ke jalan keluar. Yuan memahami rencananya. Kamu mengatakan bahwa kita bisa tinggal di sini dan berkultivasi selama 10 tahun ke depan. Ketika ngarai spiritual terbuka lagi, kita bisa keluar. Begitukah? Ryan mengangguk. Hampir saja. Tapi, seperti yang kukatakan, itu hanya salah satu pilihan. Meskipun begitu, itu yang paling aman sejauh ini. Kita tidak tahu apa yang bisa kita temukan di gua-gua ini yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh ikan tanduk pedang. Aku tidak akan terkejut jika kita menemukan beberapa roh yang masuk lebih jauh ke dalam yang tidak menganggap kunjungan kita dengan baik. Ryan kemudian bergerak ke garis depan dan membawa serta kelompok Laika. Sekarang, aku telah melakukan tugasku dan menjamin keselamatan kalian. Namun, tidak perlu membayarku apapun. Kalian semua harus tenang dan bersabar selama 10 tahun ke depan. Ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan. Biasanya, kalian tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di tempat ini dan menggunakan semua energi spiritual di sini. Ambil kesempatan ini dan kembangkan sebanyak mungkin. Tapi kita tidak bisa menerobos. Orang lain, seorang kultivator di tahap puncak alam jiwa baru lahir, mengeluh. Jangan lupa bahwa tahap 6 dan alam jiwa baru lahir adalah kultivasi tertinggi yang diizinkan di tempat ini. Ryan mengangkat bahu. Dan mengapa kau mengeluh padaku? Apa menurutmu aku bisa melakukan sesuatu? Dia langsung terdiam. Sudah cukup bagus ide Ryan bahwa formasi pembantaian tidak akan sedalam ini berhasil. Bagaimana dia bisa membantu dengan terobosan yang terhalang? Mungkin sekarang setelah kita sedalam ini, formasi tidak akan menghalangi kita untuk menerobos juga. Yuan mendengus. Jika kau ingin mati, maka silakan saja dan cobalah memasuki alam transformasi jiwa. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Apa maksudmu? Ryan tersenyum. Yuan ini menemukan petunjuk dengan cukup cepat. Dia benar. Jika aku berada di tahap puncak alam jiwa baru lahir, aku sama sekali tidak akan mencoba menerobos. Yuan melanjutkan dari sana. Sepertinya kita sepemikiran. Pikirkanlah, semuanya. Formasi di ngarai spiritual mencegah siapapun memasuki tempat ini. Karena kita terlalu dalam, bagian pembantaian tidak mencapai area ini. Namun, bagaimana jika seorang ahli alam transformasi jiwa tiba-tiba muncul? Apakah formasi pembantaian tetap tidak akan berhasil melawan orang seperti itu? Mereka yang berada di tahap puncak alam jiwa baru lahir tersenyum pahit. Menerobos bisa jadi berarti akhir hidup mereka. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Itu belum semuanya, imbu Ryan. Mari kita berpura-pura bahwa formasi itu benar-benar tidak dapat menyentuh kalian di sini. Kemudian, kalian membuat terobosan dan memasuki alam transformasi jiwa. Sekarang, bagaimana tepatnya kalian akan meninggalkan tempat ini 10 tahun dari sekarang? Sekali lagi, mereka semua terdiam. Ya, jika mereka berhasil menerobos dan formasi itu tidak membunuh mereka, formasi itu tetap akan mencegah mereka kembali ke permukaan, sama seperti formasi itu mencegah semua orang di luar spiritual canyon untuk memasukinya. Di tengah keheningan mereka, Ryan mengambil kesempatan untuk berbicara lagi. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Mulai sekarang, kalian semua harus pergi sendiri. Aku akan pergi bersama teman-temanku. Bab 3045 semua yang aku miliki. Apa? Bahkan Yuan pun terkejut dengan kata-katanya. Menurutku itu bukan ide yang bagus, Ryan. Memang, formasi itu tidak mencapai kedalaman ini. Namun, itu tidak dijamin. Mungkin formasi itu tidak dapat mencapai gua ini. Jika kau pergi dan berkeliaran di gua-gua lain, formasi itu mungkin masih dapat menangkapmu. Ryan mengangkat bahu. Sudah kubilang, kan? Tinggal di sini hanyalah salah satu pilihan. Pilihan kedua adalah terus menjelajahi gua-gua dan mencari jalan keluar lain jika memungkinkan. Itulah yang akan kulakukan bersama teman-temanku. Yuan menyipitkan matanya. Mengapa kau mau mengambil risiko seperti itu? Kau masih berada di alam inti dan penggabungan jiwa. 10 tahun ke depan yang perlu kita tunggu seharusnya menjadi waktu yang tepat bagimu untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Namun, Ryan tampaknya tidak peduli. Yah, aku tidak ingin terdengar kasar, tetapi itu masalahku, kawan.
Aku tetap berterima kasih atas perhatian kalian. Laika, Leishu, Tubutu, ayo pergi. Rhea telah berbicara kepada ketiga orang itu dan meyakinkan mereka bahwa ada jalan keluar, jadi tidak ada dari ketiganya yang mengeluh. Kakak Orb, aku tahu, Suster Orb sudah menyiapkan segalanya. Aku membuatnya agar formasi tidak akan aktif di area sekitar ini selama 10 tahun ke depan tepatnya. Saat Spiritual Canyon terbuka dan tertutup lagi, perubahan kecil ini akan menghilang, dan formasi itu akan sekali lagi membunuh siapapun yang tertinggal. Bagus. Ryan mengangguk puas. Karena Laika dan yang lainnya bertanya, sebaiknya dia memastikan mereka tidak akan mati, asalkan mereka mengikuti instruksinya dan tidak meninggalkan tempat ini selama 10 tahun ke depan. Saat itu, tidak akan jadi masalah apakah mereka membicarakan apa yang dilakukan Ryan atau tidak. Para pembudidaya lainnya melihat kelompok Ryan pergi dan tidak bergerak. Sebaliknya, beberapa orang berbalik ke samping dan menggunakan energi spiritual mereka untuk membuka beberapa celah, menciptakan tempat bagi mereka untuk mengisolasi diri dan terutama untuk membuang air kolam spiritual. Lagi pula, mereka tidak ingin tetap terendam selama 10 tahun. Namun, sebelum Ryan bisa melangkah lebih jauh bersama Laika dan yang lainnya, Yuan terbang ke sisinya. Karena kalian akan mencari jalan keluar, aku akan bergabung dengan kalian. Ryan merasa tak berdaya. Kalau begitu, cari jalan keluar sendiri. Ngapain sih kamu ikut aku? Hufet, aku nggak mau lagi mengasuh kalian. Kaulah yang berhasil membawa kami ke sini hidup-hidup, jadi menurutku tetap tinggal bersamamu adalah pilihan yang paling aman. Yuan tersenyum, tidak menghiraukan kata-kata Ryan. Jangan hiraukan aku. Anggap saja aku sebagai kegelapan di gua-gua ini. Kelihatannya menakutkan, tetapi tidak membahayakanmu, kan? Aku di sini, tetapi tidak. Pada dasarnya begitu. Mulut Ryan berkedut. Jika ada satu hal dalam hidupku yang membuatku bermasalah, hal itu adalah kegelapan. Jadilah kegelapan bagi orang lain atau apapun. Berhentilah mengikuti kami. Sepertinya itu satu-satunya cara, Ryan mengangguk. Tepat setelah itu, dia meraih Laika, Leishu, dan Tubutu. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Asteris mengerikan. Asteris. Ryan kemudian melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh ahli alam jiwa baru lahir dari ras manusia. Bahkan beban membawa Laika dan yang lainnya bersamanya tampaknya tidak menjadi masalah. Begitu dia cukup jauh, Ryan akan mengaktifkan keterampilan cahaya dan indera surgawinya dan menghilang dari Yuan. Namun, itu benar-benar cepat. Kau bahkan bisa menggunakan dua elemen yang berlawanan dengan sangat mahir, mengesankan. Aku hampir mencapai batasku di sini. Yuan berkomentar di samping Ryan. Ryan terkejut dan menatap Yuan, yang mampu mengimbangi langkahnya. Adapun alasannya, itu karena Yuan tidak lagi dalam wujud manusia. Sebaliknya, ia berubah menjadi semacam hiu berkulit putih dengan dua tanduk mencuat ke belakang dari kepalanya. Yuan sebenarnya bukan manusia, melainkan binatang iblis dalam wujud humanoid. Akhirnya, Ryan berhenti. Kau benar-benar menyebalkan, tahu. Aku tahu kau bukan manusia. Aura iblis itu lemah, tapi ada di sana. Tetap saja, itu mengesankan. Bagaimana kau bisa mendapatkan bentuk humanoidmu di tahap 6? Itu seharusnya tahap 7, bukan? Binatang iblis surgawi perlu melangkah lebih jauh. Yuan juga berhenti, melihat Ryan menyerah untuk lari darinya. Jika di luar, Yuan memang tidak akan punya harapan untuk mengejarnya. Namun di lingkungan yang terendam ini, dia jelas lebih unggul. Belum lagi Ryan memang melambat saat membawa kelompok Laika. Hahaha, sebenarnya, tidak ada yang mengesankan. Binatang iblis surgawi harus setidaknya tahap 9 untuk bertransformasi, sedangkan binatang iblis normal harus tahap 7. Yuan mengangkat bahu. Sedangkan untuk ras hiu awan bertanduk, kami sangat lemah dan memiliki garis keturunan yang sangat buruk sehingga kami dapat melakukan itu di tahap 6. Sederhananya, kami berada di dasar rantai makanan ras binatang setan laut. Yah, setidaknya itu memungkinkan kami untuk menyatukan bentuk humanoid kami dengan kesadaran kami di tahap 6. Namun, Yuan menepuk dadanya dengan bangga. Namun, aku baik-baik saja dengan itu. Tahukah kau bahwa sebagian besar hiu awan bertanduk tidak pernah melampaui tahap 3? Aku mencapai tahap 6 saat aku masih cukup muda. Itu semua berkat seseorang. Istana Setan Laut Saramina, Ryan mengingat nama itu.
Istana itu terletak di Laut Saramina di sisi barat negara Rusbaf. Istana itu juga satu-satunya dari 14 kekuatan negara kita yang diduduki oleh binatang setan. Benar begitu. Yuan mengangguk. Itu benar. Jadi, haruskah kita lanjutkan? Ryan menyipitkan matanya. Apa rencanamu sebenarnya? Apa menurutmu mengikutiku lebih aman? Aku tidak percaya itu. Beri aku satu alasan untuk tidak membuatmu pingsan dan pergi saja bersama kelompokku. Dan jangan pikir kau bisa melarikan diri. Kau mungkin cepat di dalam air, tetapi jika aku menyerah membawa Laika, Lei Shu, dan Tubutu dan mengerahkan seluruh kekuatanku, aku masih yakin aku lebih cepat darimu di tempat ini. Yuan tidak meragukan itu. Dulu ketika mereka memasuki gua untuk melarikan diri dari formasi, dia hampir dipaksa untuk menunjukkan wujud aslinya karena kecepatan Ryan. Dia mengalaminya sekali lagi ketika Ryan mencoba melarikan diri tadi. Yang terpenting, dia tahu Ryan pasti jauh lebih kuat darinya. Yuan menghela napas, dan ekspresinya berubah serius. Baiklah, bukannya aku pikir lebih aman untuk mengikutimu. Sebaliknya, sama sepertimu, aku punya hal-hal yang perlu kulakukan yang tidak bisa menunggu 10 tahun. Ini. Yuan lalu mengeluarkan cincin spasialnya dan memberikannya kepada Ryan. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Biarkan aku mencari jalan keluar bersama kalian. Kurasa peluangku akan jauh lebih tinggi jika aku mengikuti kelompokmu. Bab 3046 Baiklah. Roan memperhatikan semua itu. Hancurkan saja dia dan lemparkan dia kembali ke area yang telah diubah Sister Orb agar aman. Kau sudah membuang-buang terlalu banyak waktu. Ryan memang sedang mempertimbangkan ide itu. Ia melihat ke dalam, dan benar saja, tidak ada yang mampu menarik perhatiannya. Beberapa Spirit Stone, tidak ada senjata, beberapa material umum dari laut, jika ada yang tampak berbeda di sana, itu adalah ikan mati yang mungkin digunakan Yuan untuk makan sendiri. Meskipun ia tidak membutuhkannya, ia adalah Demon Beast Predator, jadi kebiasaan lama sulit dihilangkan. Ryan lalu melemparkan cincin spasial itu kembali ke Yuan. Tidak ada yang berguna di sana. Kau harus melakukan yang lebih baik dari itu. Ini, Yuan tahu dia tidak kaya, tetapi dia masih memiliki cukup banyak batu roh yang telah dia tabung. Namun, jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Ryan dan Roan, itu sungguh tidak seberapa. Apa yang bisa kulakukan agar kau menerimaku? Ryan merenung sejenak, bertanya-tanya apakah Yuan bisa digunakan untuk hal lain. Hanya saja, binatang iblis tingkat 6 benar-benar tidak tampak bagus. Namun, rasa ingin tahu menggelitik Ryan, jadi dia memutuskan untuk setidaknya bertanya. Bagaimana kalau kamu memberitahuku apa sebenarnya yang perlu kamu lakukan? Kamu bilang kamu harus keluar dari Spiritual Canyon, dan kamu tidak bisa menunggu 10 tahun. Kenapa? Yuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak ingin membicarakannya. Melihat itu, Ryan mengangkat bahu dan berbalik, bersiap untuk pergi. Yah, itu masalahmu, bukan masalahku. Selamat tinggal, Laika, Tubutu, Lei Shu, ayo pergi. Tunggu, tunggu. Yuan akhirnya menyerah. Aku akan memberitahumu. Tunggu sebentar, ya. Ryan berhenti, menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Seharusnya aku menyerah saja sejak awal. Ayo, katakan saja. Yuan mendesah dan menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa tak berdaya. Aku akan memperingatkanmu, ini sangat klise. Sungguh tidak ada yang lucu atau fenomenal dalam cerita ini. Kalau boleh jujur, kurasa aku akan mengecewakan kalian semua. Akulah yang akan memutuskannya. Ryan semakin penasaran. Laika dan yang lainnya semakin penasaran. Yah, ada satu hiu bersisik es bernama Tanah yang aku suka, putri dari pemimpin Istana Iblis Laut Saramina, dia. Kau boleh ikut? Ryan menghentikannya saat itu juga. Yuan bahkan tidak punya waktu untuk menceritakan kisahnya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Laika dan dua orang lainnya juga tidak mengerti mengapa Ryan mengambil keputusan itu begitu cepat. Itu jelas merupakan kisah cinta biasa atau semacamnya. Apakah itu benar-benar sepadan? Ryan melingkarkan lengannya di bahu Yuan dan tertawa. Cinta? Bro, cinta. Apakah ada hal yang lebih penting di alam semesta ini daripada cinta? Tidak, sama sekali tidak ada. Dan kamu berasal dari ras binatang iblis dari dasar jurang, yang membuatnya semakin menarik. Siapa yang tidak menyukai kisah pria baik yang miskin yang mengincar gadis kaya? Namun,
Rowan tahu kebenarannya. Kau hanya ingin bersenang-senang dengan mengorbankan orang ini, bukan? Tidak mungkin cerita menyebalkan ini menarik perhatianmu. Ryan setuju tanpa malu-malu. Memangnya kenapa? Kelihatannya menyenangkan. Lagi pula, aku hanya membantunya keluar dari sini. Begitu kita keluar, kita akan jalan sendiri-sendiri, dan itu saja. Kemungkinan besar kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu tidak akan mengubah rencana kita secara berarti, kan? Asteris pin. Asteris. Bisa dikatakan salah satu alasan Yuan berhasil mencapai level 6 adalah karena tanah, yang membuatnya penasaran selama perjalanannya. Saat itu, Yuan baru mencapai tahap 4. Selama bertahun-tahun, Yuan semakin dekat dengannya, dan ketika ia mencapai kesadarannya di tahap 6, rasa sayang itu dengan cepat berubah menjadi cinta. Sayangnya, hiu sisik es masih menganggapnya sebagai hewan peliharaan kecilnya. Sekarang saatnya Anda mengubah takdirnya dan membantunya menunjukkan bahwa ia adalah hiu jantan yang dibutuhkannya. Kues baru tersedia, bantu Yuan menaklukkan cintanya. Hadiah, 10 poin surgawi. Hukuman kegagalan, 20 poin surgawi. Waktu, 1 tahun. Mulut Ryan berkedut saat mendengar semua deskripsi sistem itu. Lagi pula, dia bahkan tidak perlu melihatnya. Dia sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya ekspresi Rowan saat itu. Hei, lihat, aku benar menolongnya. Kita bisa mendapatkan 10 poin surgawi lagi. Dasar bangsat, teriak Rowan melalui sambungan telepon mereka. Dia benar-benar, mutlak, 100% tidak ingin terlibat dengan omong kosong ini. Mereka baru saja memperoleh 20 poin surgawi, dan mereka mungkin akan kehilangannya sekarang. Bagaimana dengan rencana mereka yang lain? Mereka bermaksud pergi ke Sekte Pemecah Dunia untuk mempelajari lebih lanjut tentang niat pedang Dili. Namun, mereka akan dipaksa pergi ke tempat lain sama sekali. Tidak, aku tidak akan pergi ke laut untuk menyelesaikan masalahmu. Rowan segera melupakan ide itu. Aku akan pergi ke Sekte Pemecah Dunia dan mempelajari niat pedang orang itu. Kau akan mengurus masalah ini sendiri. Apakah itu ide yang bagus? Ryan bertanya-tanya. Lagi pula, Dili ingin aku pergi. Rowan mendengus. Dia menginginkanmu karena kemampuanmu menggunakan pedang. Menurutmu siapa yang mengajarimu cara menggunakannya? Yah, itu benar, Ryan hanya bisa setuju. Meskipun begitu, Ryan jadi bingung dengan hal lain. Tidakkah menurutmu ini agak aneh? Mengapa sistem peduli dengan kisah cinta seseorang? Dari sistem yang dibuat untuk menyelamatkan semesta hingga sistem yang mencampuri urusan cinta seseorang. Itu tidak masuk akal. Suster Orb, ada petunjuk? Sama sekali tidak, jawabnya. Tapi aku benar-benar menikmatinya. Baiklah, bertanya pada Suster Orb adalah salah satu hal paling bodoh yang pernah dilakukan Ryan dalam hidupnya. Ryan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Yuan. Kau tahu, tekadmu juga menaklukkan hatiku. Aku akan pergi ke Istana Setan Laut Saramina untuk membantumu menaklukkan gadismu. Bagaimana? Yuan merasa seperti mendengar sesuatu yang menggelikan. Kau akan, tapi Istana Setan Laut Saramina hanya menerima binatang setan laut. Mulut Ryan berkedut. Wah, sial. Bab 3047 hal yang harus dilakukan. Yuan mencoba menghentikan Ryan di sana. Aku akan bersyukur jika aku bisa keluar dari tempat ini. Tidak perlu ada teman yang ikut campur dalam urusanku. Itu sama sekali tidak sepadan dengan waktumu. Ryan menariknya lebih dekat. Aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu. Aku berjanji. Masa depanku sendiri bergantung padanya. Yuan dan yang lainnya terdiam. Bagaimana mungkin kisah cinta kecil Yuan, yang sejujurnya tidak mengesankan, bisa memiliki pengaruh besar pada masa depan Ryan? Pokoknya, Ryan jelas tidak menjelaskan. Ayo kita keluar dari sini. Ayo. Yuan merasa ragu dengan semua kejadian itu, tetapi untuk saat ini dia hanya bisa menerimanya. Dia berubah kembali ke bentuk hiu awan bertanduk dan menggendong mereka karena dia bisa berenang lebih cepat, bahkan sambil membawa semua orang bersamanya. Ryan tidak benar-benar punya lokasi tertentu dalam pikirannya. Ia hanya menyuruh Yuan berenang cukup jauh dari para pembudidaya lain dan menyuruhnya berhenti di titik tertentu. Baiklah, ini seharusnya sudah cukup. Yuan berhenti saat Laika, Lei Shu, dan Tubutu keluar dari punggungnya. Apakah kalian menemukan jalan keluar? Aku tidak membutuhkannya, Ryan menggelengkan kepalanya. Tepat setelah itu,
Ia mengambil berbagai item dari alam dimensi dan mulai membangun formasi di tanah. Jauh lebih mudah untuk sekadar berteleportasi dari tempat ini. Teleportasi, pergi. Bukankah kita sedang mencari jalan keluar? Semua orang terkejut mendengarnya. Pertama-tama, apakah formasi teleportasi bisa digunakan di sini? Laika tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya yakin formasi itu dibuat agar kekuatan spasial tidak bisa menembus formasi penghalang di sekitar ngarai spiritual. Jangan khawatir, Ryan tersenyum menanggapi. Aku tahu apa yang kulakukan. Tentu saja, jika kalian ingin tinggal di tempat ini selama 10 tahun ke depan, aku sama sekali tidak akan memaksa kalian untuk mengikutiku. Sejauh yang aku ketahui, kalian berempat dapat terus berenang sambil mencari jalan keluar yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Yuan tidak perlu berpikir dua kali. Aku akan ikut denganmu. Laika dan dua orang lainnya ragu, tetapi mereka telah mengikuti Ryan sejauh ini, dan Ryan menepati semua yang dikatakannya hingga sekarang. Tidak ada alasan untuk tidak mempercayai kata-katanya kali ini. Kalau begitu, kita akan mencobanya juga. Selain itu, gagasan untuk terjebak selama 10 tahun sama sekali tidak terlihat menghibur. Ryan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Sejujurnya, itu adalah formasi paling sederhana yang bisa dia buat, tetapi karena mengikuti teknik di alam semesta lisan, formasi itu tampak sangat berbeda dari formasi normal yang pernah dilihat Laika dan yang lainnya sejauh ini. Yang terpenting, mereka tidak akan benar-benar menggunakannya sama sekali. Hei, Rowan, apakah kamu sudah di posisi? Rowan sudah meninggalkan klan Gondel. Dia mengubah penampilannya terlebih dahulu karena orang bodoh manapun akan dapat menebak bahwa dia adalah Obelix. Setelah itu, dia mengambil salah satu formasi di klan, yang memindahkannya langsung ke ibu kota. Dari sana, dia pergi ke hotel yang sama yang digunakan si kembar di masa lalu, yang memiliki formasi yang mencegah indera spiritual melihat ke dalam. Aku di sini. Bagus. Bangun saja formasi yang mirip dengan formasiku. Tidak perlu bekerja atau semacamnya. Lagi pula, itu semua hanya alasan, jelas Ryan. Rowan mengangguk, merasa kesal. Meskipun demikian, ia mengerjakan tiruan itu. Setelah beberapa menit, formasi itu selesai, meskipun tidak ada gunanya sama sekali. Apakah ini cukup? Ryan memeriksanya melalui koneksi yang mereka gunakan bersama dan mengangguk. Ya, itu cukup untuk mengelabui mereka. Tunggu saja di samping. Kami akan keluar. Ryan berpura-pura menyelesaikannya di sisinya juga sebelum menaruh beberapa batu roh tingkat 4. Laika, Tubutu, Lei Shu, dan Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap batu roh tersebut. Mereka tidak memiliki batu roh tingkat 4, tetapi Ryan tampaknya memiliki cukup banyak. Baiklah, sudah selesai. Formasi lainnya sudah kembali ke ibu kota Rusbaf, jelas Ryan. Yuan tidak tahu banyak tentang formasi, begitu pula Laika dan yang lainnya. Meskipun demikian, mereka merasa sulit untuk percaya bahwa formasi sekecil itu memiliki kekuatan untuk memindahkan mereka sejauh itu. Apakah kamu yakin itu berhasil? Ryan melangkah ke formasi itu, mengaktifkannya beberapa saat kemudian. Seperti yang kukatakan, aku tidak memaksa siapapun untuk mengikutiku. Bagaimanapun, aku sudah mengaktifkannya dan formasi itu akan memindahkanku dalam beberapa detik. Jika kau tidak ingin datang, pergilah saja. Jika tidak, pastikan untuk tidak melawan gaya tarik saat kau diteleportasi. Yuan segera melangkah ke dalam formasi, begitu pula Laika dan yang lainnya. Tidak ada waktu untuk ragu. Asteris mengerikan. Asteris. Formasi itu memancarkan cahaya keperakan, dan sedetik kemudian, mereka semua menghilang. Mereka merasa penglihatan mereka kabur sesaat, dan ketika kembali normal, mereka sudah kembali ke dalam ruangan yang sama dengan Rowan di ibu kota Rusbaf. Ryan dan Rowan pernah menggunakan trik ini sebelumnya. Sederhananya, kelompok Ryan memasuki alam dimensi lalu pergi sebelum ada yang bisa melihat apapun. Paling-paling, Yuan dan yang lainnya akan mengira teleportasi itu memakan waktu lebih lama dari biasanya, tapi hanya itu saja. Apakah kita benar-benar sudah kembali ke ibu kota? Yuan tidak dapat mempercayainya. Pukul 15.34. Rowan membuka matanya dan menunjuk ke jendela. Coba periksa sendiri. Ah, baru sekarang mereka melihat Rowan duduk di tempat tidur. Siapa kamu? Ryan tertawa. Siapa lagi? Rowan, saudaraku. Aku sudah memintanya untuk menyiapkan sisi lain formasi beberapa hari yang lalu.
Lagi pula, itu tidak penting sekarang. Silakan periksa bagian luarnya. Kelompok Yuan tahu tentang kemampuan Ryan untuk mengubah penampilan. Bagaimanapun, dia terlihat sangat berbeda dari saat dia berpartisipasi dalam kontes festival Rusbuff, dan begitu pula Rowan. Melihat penampilan Rowan yang sangat berbeda hanya menegaskan kemampuan mereka. Yuan kemudian menggelengkan kepalanya dan bergegas ke jendela, membukanya sedetik kemudian. Ibu kota yang sangat besar itu segera muncul di garis pandangnya, terutama istana kerajaan Rusbuff di kejauhan. Kita, benar-benar keluar dari ngarai spiritual. Laika, Lei Shu, dan Tubut juga menyadari hal itu sebelum menoleh ke arah Ryan. Berapa banyak rahasia yang dia miliki. Bukan hanya dia, tetapi juga saudara laki-laki Ryan. Baiklah, Ryan mengabaikan ekspresi terkejut mereka. Laika, Lei Shu, Tubutu. Kalian kembali ke klan Gondel. Beritahu Master Kuslau bahwa aku akan pergi untuk sementara waktu. Sedangkan untuk Yuan, kalian tinggal dewa di kamar ini selama beberapa hari ke depan. Ada beberapa hal yang harus kulakukan di ibu kota sebelum kita berangkat ke Laut Saramina. Apakah kau sungguh-sungguh akan membantuku dengan itu? Yuan bertanya sekali lagi, tidak yakin apakah dia menginginkan bantuan apapun sejak awal. Kau bisa bertaruh dia akan melakukannya, jawab Rowan dengan ekspresi muram. Kalau tidak, dia harus siap dipukuli. Ryan mendengus. Memukuli. Siapa yang akan memukulku? Kau. Apakah kau meragukannya? Rowan bangkit berdiri. Ryan melangkah maju. Kau bisa yakin aku begitu? Hei, dua orang idiot itu, Suster Orb menengahi. Tidak juga. Aku akan memastikan untuk merekam pertarungannya. Berikan pertunjukan yang bagus, oke. Pertarungan Ryan dan Rowan langsung berakhir. Lupakan saja. Bab 3048 bertemu Foliana lagi. Kelompok Laika meninggalkan hotel bersama Ryan dan mereka mengucapkan selamat tinggal tak lama kemudian. Ibu kota memiliki formasi teleportasi ke klan Gondel, jadi kembali akan cukup mudah. Satu-satunya pertanyaan adalah mengenai keberadaan mereka di ibu kota atau kembali ke klan Gondel. Bagaimanapun, mereka seharusnya telah terbunuh di Spiritual Canyon. Ryan menatap mereka. Mana mungkin aku tahu. Kalian bisa saja mengatakan yang sebenarnya atau mencari alasan. Itu tidak penting. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Sebelum Laika, Lei Shu, atau Tubutu sempat mengatakan apapun, Ryan menghilang dari pandangan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke klan Gondel, atau begitulah yang mereka inginkan. Namun, Laika pintar, jadi dia menggunakan CD-nya untuk menghubungi Kuslau terlebih dahulu. Saat ini, tidak ada yang tahu mereka telah meninggalkan Spiritual Canyon. Mungkin Kuslau lebih suka merahasiakannya seperti itu. Begitu dia sudah jauh dari Laika dan yang lainnya, Ryan mengeluarkan CD-nya dan menelepon seseorang. Hei, aku sudah keluar. Aku akan menyewa seorang pemalsu di ibu kota, jadi datanglah ke sini agar kita bisa menyelesaikan transaksi kita. Sekitar 1 jam kemudian, Foliana tiba di sebuah bengkel terpencil di ibu kota, masih diikuti oleh para pelindungnya. Ia menyuruh mereka menunggu di luar dan masuk ke dalam. Petugas di sana sudah menunggunya dan membimbing gadis itu ke tukang tempa di belakang, di mana ia akhirnya bertemu Ryan lagi. Jadi kau benar-benar punya cara untuk melarikan diri dari Spiritual Canyon. Ryan tersenyum padanya saat dia bekerja melelehkan senjata yang akan dia gunakan untuk menempa. Kamu harus selalu punya rencana darurat. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Foliana, tidak lagi merasa terkejut dengan metode Ryan. Bisa dibilang aku menggunakan tempat yang kugunakan untuk membawamu masuk. Ryan tersenyum dan tidak memberikan jawaban lengkap. Hai, Tony, apa kabar? Indra spiritual Tony menyebar dari batu Werdelem surgawi. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Harus kukatakan, pekerjaanmu dalam menghubungkan kembali Meridian dan Dantian sangat hebat. Aku masih tidak bisa melihat kekurangan dalam aliran energi spiritual, dan aku ragu akan ada kekurangan dalam energi surgawi juga. Ryan senang mendengarnya. Bagaimana denganmu, gadis kecil? Bagaimana perkembangan kultivasimu beberapa hari ini? Foliana mengangguk, sudah menduga pertanyaan itu. Benar-benar luar biasa. Bisa dibilang kecepatan kultivasiku setidaknya 10 kali lebih cepat, dan aku bahkan tidak punya teknik kultivasi untuk garis keturunanku. Benar, teknik kultivasi. Ryan teringat bahwa dia sedang mencari hal semacam itu di warisan.
Teknik kultivasi macam apa yang sedang kamu gunakan saat ini? 3 arah aliran petir, jawab Foliana lalu menyampaikan pesan ke CD Ryan. Ryan segera membuka pesan itu. Isinya berisi versi lengkap teknik elemen petir. Lumayan, kamu mendapatkannya di perpustakaan kerajaan. Foliana membenarkan. Memang benar, teknik kultivasi yang ada di warisan itu sudah ketinggalan zaman. Tak satu pun yang menerapkan penemuan tubuh dan sel kekaisaran Werdelem. Itu masuk akal, Ryan tidak menganggapnya aneh. Dulu, kultivasi bahkan tidak mengenal konsep sel. Bagaimana mungkin teknik kultivasi memperhitungkan hal itu? Teknik ini tidak buruk, tetapi kurang dalam hal elemen api dari petir merahmu. Coba kulihat apakah aku punya sesuatu yang lebih baik. Maksudnya, apakah kamu punya yang lebih baik, Rowan? Ryan bertanya melalui koneksi mereka. Mulut Rowan berkedut. Apakah aku terlihat seperti semacam ensiklopedia? Tentu, dia menghafal semua teknik kultivasi yang dia lihat di lisan dan versi ciptaannya sendiri. Namun, itu tidak berarti dia adalah perpustakaan yang siap dibuka kapan saja. Ayo, kita mendapat banyak hal baik dari warisannya, desak Ryan. Dan kami telah membayarnya berkali-kali lipat, balas Rowan. Namun, mungkin kultivasi untuk petir merahnya dapat membantu saya memahami cara menyalinnya dengan energi yang Anda. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba Rowan muncul di ruangan itu entah dari mana. Ah, siapa kamu? Foliana terkejut. Itu saudaraku, Ryan menjelaskan dan terus mengerjakan senjatanya. Dia hanya menggunakan penampilan yang berbeda. Yah, dia menakutkan terlepas dari wajahnya, jadi kamu harus melihat kemiripannya. Bisakah kau diam saja? Rowan melotot ke arah Ryan sebelum kembali memperhatikan Foliana. Baiklah, gadis kecil. Aku harus memeriksa Red Lightning milikmu ini. Hei, bodoh, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menempa senjatanya? Setidaknya 5 hari, jawab Ryan. Saya belum pernah bekerja dengan Red Lightning sebelumnya, jadi saya harus mencoba beberapa hal yang berbeda hingga saya mendapatkan hasil terbaik. Itu seharusnya cukup. Rowan mengangguk. Tetap saja, Ryan merasa aneh. Bagaimana dengan Yuan? Apakah kau meninggalkannya sendirian? Lihatlah ke dalam alam dimensi, Rowan hanya memberikan jawaban singkat itu. Ryan memeriksanya dan melihat Yuan yang tak sadarkan diri terjatuh ke dalam kolam besar cairan elemen murni, yang pada dasarnya adalah air dari kolam spiritual. Yuan kembali ke wujud aslinya sebagai hiu awan bertanduk juga. Apakah kau membuatnya pingsan? Apa, kau berharap aku akan terus mengawasinya selama 5 hari ke depan? Rowan mendengus. Teruslah bermimpi. Dia masalahmu, bukan masalahku. Suster Orb akan memastikan dia tetap tidur di sana sementara kita bekerja di sini. Siapa Suster Orb? Tanya Foliana dan Tony karena penasaran. Suster Orb belum pernah muncul sekalipun selama Tony berada di alam dimensi. Kau tidak perlu tahu itu, Rowan memotong pembicaraannya. Ia kemudian meraih tangan Suster Orb dan memberi perintah. Sekarang, salurkan petir merahmu melalui meridianmu. Tunjukkan padaku bagaimana kau biasanya berkultivasi tanpa teknik kultivasi apapun. Kenapa? Tanya Foliana penasaran. Asteris pah. Asteris. Asteris aduh. Asteris. Rowan memukul bagian belakang kepalanya. Jangan buang-buang waktuku lagi dan lakukan saja. Merasa dizalimi, Foliana hanya bisa menuruti perintahnya. Dan,